Ya, shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat. Kita akan bersama-sama memperhatikan ayat yang ke-13, 14, lalu 19, 20. Masih di surat yang sama, di dalam kitab yang sama. Oke, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Saya akan membacakan buat kita kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, 14, ayat yang ke-19, 20. Demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, tiba waktunya kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Kami memohon urapan Tuhan turun berlimpah di dalam kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan boleh menjadikan kami semua, bukan hanya pembaca ataupun perenung kebenaran, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, kami mutraikan perenungan kami sore hari ini dari awal hingga akhir. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan semua yang terkasih di dalam Tuhan, ketika menerima pemberitahuan bahwa sore hari ini saya berkesempatan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu, saya merenung mengenai apa sih sesungguhnya yang harus saya sampaikan. Karena ada dua tema sebenarnya yang diberikan buat saya. Tema yang umum yang disampaikan pada doa 10 hari. Tapi 2 hari sebelum ini saya diberi kabar kalau memilih sendiri. Dalam tempo yang 2 hari saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat pertemuan kita pada sore hari ini. Dan saya menemukan sebuah topik untuk kita merenungkan bersama-sama, yaitu rahasia hidup berkemenangan. Ketergantungan total pada Kristus. Ayatnya kita sudah membacanya bersama-sama, ya, dan sore hari ini kita akan melihat satu demi satu. Saya berpikir seperti ini, apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dari ayat-ayat ini? Dan saya menemukan bahwa ternyata kita ada dalam sebuah situasi yang penuh dengan pergolakan. Tadinya semuanya aman-aman, kaget mendengar perang hari ini. Ya, ada perang Israel dengan Iran. Tapi juga mulai berkecamuk negara-negara yang lain. Itu membuat suasana, walaupun itu terjadi di sana, tapi mengganggu pikiran kita semua. Karena mulai menggunakan senjata nuklir, nah itu berbahaya sekali. Dan saya kira kalau kita mau mempelajari dengan dalam apa sebenarnya itu, tentu muncul ada rasa was-was seperti itu. Tapi sebagai orang percaya, kita punya pegangan yang kuat. Apapun yang terjadi, semua terjadi di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita tidak sendirian, tapi Allah bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu tema yang saya pakai sore hari ini adalah rahasia hidup berkemenangan, ketergantungan secara total dalam Kristus Yesus. Rahasia yang pertama yang ingin saya bagikan, kalau kita lihat ini adalah yang pertama, kekuatan sejati itu datang dari Kristus. Kita perhatikan di ayat yang ke-13, ya.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebenarnya apa sih maksudnya Rasul Paulus menyampaikan ayat ini kepada orang-orang di Filipi? Saya menangkap pesan begini bahwa Paulus tidak berkata bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu karena dia hebat, bukan. Ya, tetapi karena Kristus yang memberikan kepadanya kekuatan, dan ini menjadi deklarasi daripada iman kita sebenarnya. Ya, bahwa kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kita terlalu baik. Bukan kita yang mau sehingga bisa kita ada di tempat ini sore hari ini, bukan. Tapi semuanya semata-mata oleh karena Tuhan. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita bisa melihat, Paulus mampu menghadapi segala keadaan, bukan karena kekuatan dirinya, tapi karena Kristus menopangnya. Bapak Ibu, apa yang kita hadapi hari ini? Saya tidak tahu persis Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan apa. Teman-teman mahasiswa, teman-teman pelayan, masing-masing kita sore hari ini mungkin ada hal-hal yang bergejolak di dalam hati kita, yang sedang kita hadapi. Dan itu merupakan pergumulan yang rasanya ke orang lain tidak mengerti saya ya. Saya seolah-olah berjalan sendiri. Tapi kalau hari ini kita bisa ada dalam rumah Tuhan, wah itu sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita itu terlalu baik di dalam Tuhan, tapi karena semuanya Tuhan yang memberikan pada kita kekuatan dan kemampuan sehingga kita bisa melewati. Ini kalau saya tanya masing-masing orang, tentu pasti banyak sekali gambaran mengenai apa yang sedang dihadapi oleh masing-masing orang. Saya mendapatkan sebuah kisah begini tentang Calvin Johnson. Ya, Calvin Johnson ini pada tahun 1983 dia ditangkap karena menurut deskripsi korban bahwa Calvin Johnson lah yang melakukan pelecehan terhadap korbannya yang memberikan kesaksian. Dan pada akhirnya keputusan untuk Calvin Johnson itu dia diberikan hukuman seumur hidup dalam penjara. Bapak Ibu, saya penasaran dengan Calvin Johnson ini. Selalu saya telusuri sebenarnya apa sih dia? Kok begitu hebat sekali sehingga ditulis oleh banyak orang tentang dia. Dan saya menemukan bahwa 16 tahun kemudian, jadi di tahun-tahun sebelum menuju kepada 16 tahun itu, dia berupaya supaya menyampaikan kepada pengadilan bahwa dia tidak bersalah. Dia ada di dalam penjara itu bukan karena berbuat salah. Dia yang melakukan pelecehan itu. Ini ada salah keputusan. Dan saya menemukan ada banyak catatan mengenai keputusan yang salah itu. Tapi saya tertarik hanya kepada satu pribadi ini. 16 tahun kemudian, dari tahun 99, 83 sampai 99, berarti 16 tahun ya. Dia dibebaskan setelah dicek DNA-nya, ternyata bukan dia pelakunya. Pelakunya orang lain. Saudara, coba bayangkan, ada kesalahan-kesalahan yang kadangkala di dalam kehidupan kita ini kita harus tanggung walaupun kita tidak berbuat salah. Bisa mengerti? Kita menanggung kesalahan yang sebenarnya bukan kita yang berbuat salah. Itu terjadi hari-hari ini. Saya kadangkala berpikir, kok bisa begitu ya? Tapi itulah realita yang kita hadapi hari-hari ini. Orang yang bersalah benar-benar bersalah, selamat dari hukuman. Yang tidak salah malah masuk di dalam penjara. Jadi tunggu 16 tahun kemudian dia keluar, dia dibebaskan karena hasil tes DNA bahwa Calvin Johnson bukan pelakunya. Nah, saya juga tidak tahu, tidak dijelaskan lebih lanjut siapa pelakunya. Calvin Johnson ini orang Afrika, dia tinggal di Amerika. Nah, rupanya mungkin karena kulitnya hitam. Kalau ngomong kulit hitam begini, saya kira Bapak Ibu dari sana karena kelihatan hanya gigi saya ya.
Ya, saya pernah dibilangin ketika baru sampai di Jawa, saya kira itu pujian. Dia bilang begini, Mas, kok ireng mangka? Saya pikir apa nih maksudnya? Saya pulang, saya cerita sama kakak saya. Saya bilang, Mbak, tadi itu saya dipuji teman-teman pemuda saya. Mas ireng mangka. Dia bilang, wah itu nggak bisa, nggak boleh itu. Itu bukan dipuji itu, kamu dihina. Oh begitu. Jadi kalau ireng mangka itu bukan roti bakar, bukan. Tapi ya udah, hitam marege kalau orang Timur bilang itu. Ya, saya punya pikir pujian, tapi ternyata hinaan. Kan saya tidak minta untuk dilahirkan di mana saya dipanggang gosong kayak gini kan. Udah kembali aja ke Calvin Johnson. Jadi 16 tahun kemudian dia dibebaskan karena dia tidak bersalah. Bapak Ibu, kalau melihat kisah yang seperti ini, apa yang kira-kira terbayang di dalam benak kita? Tentu maknanya begini, bahwa kekuatan sejati sehingga dia ada di dalam penjara itu, kekuatan sejati itu bukan karena kehebatan daripada Calvin Johnson, tapi dia sadar bahwa Tuhan yang menolong dia. Dan dia menulis begini, kepahitan hanya akan menghancurkan kita. Coba, pahit gak sih? 16 tahun di dalam penjara, pahit gak sih? Halo? Enggak, itu manis sekali. Siapa yang bilang manis sekali? Ada di dalam penjara 16 tahun, gak salah apa-apa, manis gimana? Pahit. Saudara, kalau saudara yang mengalami pengalaman yang seperti itu, kira-kira pahit enggak sih? Tentu saya kira pasti kita merasa pahit. Tapi sebagai orang percaya, jangan sampai kepahitan itu menghancurkan kita. Kita harus berani mengambil tindakan yang tepat untuk keluar daripada kepahitan itu. Ambil keputusan yang paling tepat itu adalah bahwa segala perkara kita dapat menanggungnya karena siapa? Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita. Saya tadinya tidak pernah berpikir ada seperti hari ini. Ya, karena banyak hal terjadi dalam kehidupan saya. Tapi kalau hari ini bisa ada di depan seperti ini, itu semuanya karena Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memberikan kesempatan itu. Maka saya mau katakan bahwa kekuatan sejati bukanlah bebas dari masalah. Halo? Pasti selalu ada masalah datang, silih berganti. Ada Pangasto di sana dengan segala pergumulan. Kalau dengar bersaksi di sini beberapa waktu yang lalu, aduh Tuhan luar biasa ya. Tapi ternyata masih kuat sampai sore hari ini. Saya mau bilang bahwa kekuatan sejatinya kita, kekuatan sejati untuk kita bisa melewati semua kesulitan itu bukan karena kita mampu. Tapi semua itu karena Kristus yang membuat kita bisa berdiri teguh di dalam Dia. Maka jadikan Kristus itu tiang penopang kita. Jangan keluar daripada jalurnya Dia. Tetap andalkan Dia. Jangan andalkan kekuatan kita. Ya, karena di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 itu bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Seperti apa orang itu di dalam perjalanan hidupnya, ayat yang ke-6 menjelaskan banyak hal di sana. Jadi kita seperti di tempat yang tidak ada penduduknya. Dewe. Itu maksudnya kita merasa seperti sendiri saja. Tidak ada orang lain. Karena apa? Mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, hati jauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan selalu menopang kita, Tuhan selalu memberikan jalan-jalan terbaik buat kita. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan andalkan kekuatan sendiri dalam tekanan hidup. Kekuatan Kristus adalah sumber ketahanan sejati. Ya, jadi apapun yang terjadi,
Jangan andalkan kekuatan kita karena kita rapuh Bapak Ibu, rapuh. Saya saat ini kalau mau bilang rapuh terlalu rapuh. Karena saya harus mengerjakan 3 program studi itu untuk akreditasi di tahun ini. Harus diajukan ke BAN PT, 1 yang ke BAN PT, 2 ke lembaga akreditasi mandiri. Kalau dulu borang itu namanya Bondongarang. Jangan tanggapi ya Bondongarang. Memang kita karang-karang dulu baru nyiapkan bukti fisiknya. Tapi ternyata kalau di Lamdik nggak begitu. Harus ada bukti fisiknya baru kerja. Saya ada di Salatiga, semua bukti fisik itu ada di Balikpapan. Bagaimana mungkin saya bisa bisa secepat kayak biasanya saya kerja. Kalau 3 minggu sudah bisa ajukan, tinggal tunggu aja mereka berkunjung. Sekarang ini sudah mau 2 bulan baru sampai kriteria 4 dari 9 kriteria. Saya sampai udah bilang sama istri saya, kayaknya aku berhenti aja ya. Enak-enakan di Salatiga, kenapa pusing-pusing mikir pekerjaan di Balikpapan sana itu. Nah, karena nanti akhirnya kita menghadapi Balikpapan betul-betul nanti. Ya. Tapi saya akhirnya kembali lagi. Istri saya bilang begini, Tuhan mempercayakan itu, kerjakan dengan serius. Karena tidak semua orang dipercaya begitu. Saya koordinasi dengan teman-teman saya koordinasi dengan rektor, hanya ada yang menanggapi itu cuma 1 orang. Yang satunya WA, Pak, laptop saya rusak, hancur, komputer saya bilang, sudahlah kalau alasannya banyak kayak begitu, saya bekerja dalam diam. Jadi Bapak Ibu, apakah saya mampu? Kalau sampai hari ini saya bekerja, saya hanya percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemampuan itu. Ya, banyak orang mungkin sedang mencari pekerjaan, kami yang sudah bekerja itu rasanya mandek deh. Ya, Mbak Emma, rasanya pingin berhenti ya. Tapi demi kepentingan banyak orang, kita harus bekerja. Halo? Karena apa? Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Bapak Ibu, ada masalah di dalam kehidupanmu, mungkin masalah di dalam usaha, masalah di dalam pekerjaan, masalah keluarga. Ingat, engkau tidak sendirian. Ada Tuhan yang terus menolong kita, Tuhan yang menopang kita. Hal yang kedua, hidup memberi dan menerima dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-14 demikian. Namun baik juga perbuatanmu, karena kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih maksudnya Rasul Paulus dengan ayat ini? Saya mencoba untuk menggali dan saya temukan begini bahwa Rasul Paulus mau memberikan pesan kepada kita bahwa ketergantungan pada Kristus itu tidak membuat kita pasif dalam memberi. Mau wujudnya kayak apapun, yang penting kita lakukan bagian kita, memberi. Ya. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri, sudah tadi ya. Yang berikut ini saya mau bilang begini, ketergantungan pada Kristus tidak berarti kita ini pasif. Bisa mengerti kata-kata saya? Bergantung dengan Kristus tidak berarti kita pasif. Pasif lawannya apa? Halo? Lawannya itu adalah aktif. Kami kalau belajar di dalam belajar bahasa Yunani, itu ada yang namanya present indikatif aktif. Present indikatif aktif berarti sesuatu yang dikerjakan terus menerus. Ya, jadi bukan berarti tinggal duduk diam saja, lalu semuanya terjadi begitu. Tidak. Tapi ada sesuatu yang kita harus lakukan aktif. Apa itu? Memberi diri, menerima dan memberi. Memberi dan menerima. Ya, ayat yang ke-14 di situ dituliskan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Saya melihat begini, ketika Rasul Paulus menulis ayat ini, dia ingin untuk memberikan ada nilai tambah khusus bagi jemaat di Filipi. Dia melayani banyak jemaat. Tapi yang punya perhatian, memberi,
itu hanya jemaat di Filipi. Ya, yang menopang pelayanan daripada Paulus, jemaat di Filipi. Sementara banyak gereja yang lain. Gereja kita kalau saya tidak salah itu tulisannya gereja yang misioner, benar? Kalau dihitung-hitung mampu nggak sih kita menjadi gereja yang misioner begitu? Dengan visi supaya ada 100 gereja. Betul ya? 100 gereja. Bisa nggak ditopang oleh gereja Salatiga saja? Sebenarnya kalau semua menyadari, memberi itu tidak hanya gereja di Salatiga ini. Semua yang tergabung di dalam gereja ini harus tahu kata yang ini, ya, memberi. Memberi karena kita, yang namanya memberi itu artinya begini, melakukan sesuatu untuk menopang orang lain. Nah kalau ayat ini berkata bahwa ayat yang ke-14 itu, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Saya pernah melayani di salah satu gereja kita cabang, balai bimbingan rohani lah. Dia bilang saya begini, Pak, kami saat ini walaupun kami hanya kurang lebih ada 30-an 40 orang di gereja ini, tapi kami juga mendukung pelayanan untuk pembangunan gereja, kalau saya nggak salah di Sumba. Dia ngomong gitu, pendetanya ngomong sama saya begitu. Pada saat saya diizinkan untuk melayani di gerejanya dia. 40 orang mendukung pembangunan gereja di NTT sana. Kira-kira 40 orang bisa nggak membangun gereja begitu? Gereja kalau minimal ukuran 7 kali 15 itu butuh dana berapa sih? Ayo. Tapi mereka walaupun sedikit orang tidak menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, apakah karena terpaksa? Bukan. Tapi itu sebagai wujud terima kasih bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi begini. Ada 2 orang petani, yang satu itu rajin menabur benih. Ya. Satu rajin menabur benih, yang satu menyimpan benihnya. Pada suatu waktu terjadilah musim panen. Yang menyimpan benih tidak panen apa-apa, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akhirnya dia memanen. Mungkin kita membayangkan begini, salah betul ya. Kenapa menyimpan benihnya, dia tidak menabur supaya dia juga menuai. Tapi ini realitas. Bahwa kadangkala kita terlena dengan situasi yang ada di sekitar kita. Wah ini enggak mungkin bisa menuai. Yang ada ini mesti gagal panen. Kita seringkali melihat banyak hal yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akhirnya mandek, tidak bertindak apa-apa. Coba tanya teman-teman kita yang punya usaha. Ya. Ketika mereka berani memulai, mereka berani melangkah, usaha itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau duduk diam saja, usaha tinggal turun dari langit, itu kira-kira bisa enggak sih? Halo? Jadi Bapak Ibu, ada pesan apa yang bisa kita dapatkan dari ini? Memberi bukan masalah jumlah, tapi soal iman dan hati yang mengasihi. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memberi, kembali lagi, bukan karena kita hebat, karena kita punya banyak, bukan. Tapi karena hati kita mengasihi. Oleh karena itu, sebenarnya kalau gereja yang misioner ini ditopang oleh jemaat Tuhan, begitu,
saya kira tidak terlalu sulit untuk bisa mengembangkan sayap ke berbagai tempat. Tapi kadang-kala kita masih banyak mikir ini nanti bagaimana begitu ya. Ketika ini saya hanya mencoba untuk menata otak saya, ngingat-ngingat. Kami mubes tahun 94. Itu saya pertama kali mengikuti mubes. Tapi mubes ketika saya kalau tidak salah 2002 itu ada upaya untuk membantu pengembangan ternak di Kalimantan. Walaupun pada akhirnya mungkin nggak berhasil karena begini, beternak hewan di Kalimantan itu dilepas. Nah biasa kalau masuk di kebunnya orang, kalau sudah masuk di kebunnya orang berarti daging milik bersama. Paham kata-kata saya? Kalau masuk di kebunnya orang, tadi yang punya kebun itu beleh itu, lalu nanti sebagian diberikan kepada yang punya babi, sebagian yang punya kebun. Jadi jadinya daging bukan jadinya hewan. Sehingga akhirnya memang beternak di sana gagal. Tapi setidaknya sudah ada upaya untuk mencoba. Ya. Maksudnya apa? Bagaimana supaya bisa menunjang sebenarnya ekonomi jemaat, ekonomi pelayanan penggembalaan di sana. Tapi ya kembali lagi, memang perlu perhitungan. Tapi setidaknya kita bisa melakukan sesuatu. Bisa melakukan sesuatu. Bukan masalah jumlah, tapi yang terpenting itu adalah iman dan hati yang mengasihi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa gagal, kenapa gagal? Enggak. Kita sudah melakukan bagian kita, iman dan hati yang mengasihi. Jadi kalau kita bisa memberi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita memberi karena iman dan hati yang mengasihi. Amin. Saya kadang-kala ini mungkin jadi nggak baik. Suatu waktu kami ada tamu dari Balikpapan datang ke rumah saya. Saya tidak tahu urusan apa-apa di dapur. Saya hanya teriak begini, Mama ayo siapkan saja apa yang bisa disiapkan supaya segera kita makan karena tamu ini sudah tergesa-gesa karena pesawat jam 3 sore harus terbang. Sementara dia ada di tempat saya sudah jam 11, setengah 12 sudah. Jadi saya ya namanya terburu-buru. Saya bilang siapkan supaya kita makan. Sementara saya juga tidak tahu apa yang sedang diracik istri saya di belakang. Harusnya kan saya ke belakang dulu lihat sudah selesai masak atau tidak. Ini saya duduk karena teman, yang penting komandonya jalan. Maksud saya apa? Setidaknya kita bisa melakukan yang terbaik buat tamu seperti itu. Tapi tetap harus punya pikiran bahwa ini bukan robot yang di belakang ini yang bekerja ini kan. Ini mungkin gaya orang-orang di luar sana, orang-orang di luar Jawa ini pinginnya cepat-cepat begitu. Kadang-kala malah menimbulkan persoalan tersendiri. Jadi saya mau katakan begini. Maksud hati kita baik, ya. Kita ingin untuk melakukan yang terbaik, tapi tetap harus ada di dalam koridor yang jelas, ya. Bapak Ibu, jadilah saluran berkat. Memberilah meski dalam keterbatasan, karena kasih Kristus yang mendorong kita. Bapak Ibu mungkin bisa melakukan, ya Anda usah melihat nilainya. Tapi kita mau lakukan sesuatu itu karena kita tahu bahwa Tuhan yang mendorong kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya lanjut saja ke poin yang selanjutnya, yang ketiga. Janji pemeliharaan ilahi, ayat yang ke-19. Kalau kita baca di situ, ayat yang ke-19, di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan, saya ulangi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira bagian ini mau kita bisa menemukan apa? Bahwa janji ini bukan janji kekayaan, ya.
ayat ini bukan berjanji tentang kekayaan gitu ya. Allah memenuhi segala keperluan kita, membuat kita kaya begitu, bukan ya. Tapi kepastian bahwa Tuhan menyediakan yang kita perlukan. Bisa mengerti ya? Jadi ayat ini sebenarnya memberikan gambaran itu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Janji ini bukan sekedar motivasi finansial, tetapi jaminan bahwa Allah tahu dan sanggup memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ya. Bukan menurut standar dunia, tetapi menurut kekayaan yang tak terbatas. Jadi sebenarnya ini yang mau dibuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ayat ini punya makna demikian bahwa Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Bukan karena mungkin yang ada di dalam benak kita memenuhi kita dibuat kaya seperti itu. Oh tidak. Segala keperluan kita itu kita butuh tentang damai dan sejahtera. Ada macam-macam hal yang kita perlukan di dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini. Jadi bukan masalah finansial, tapi Tuhan memenuhi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya ingin untuk memberikan sebuah kisah. Saya tidak tahu teman-teman yang mungkin usia dengan saya sama. Ada yang pernah nonton Evander Holyfield? Pada saat bertinju kalau saya tidak salah tahun 90-an atau 80-an ya. 90-an. Itu dalam usia yang dia sudah melayani. Dia sudah ada beberapa pelayan. Jadi ada Evander Holyfield, ada Josh Foreman. Itu mereka pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga bertinju di ring. Nah, tapi yang menarik itu adalah Evander Holyfield itu selalu memakai Filipi 4 ayat yang ke-13. Ya. Saya kalau saya tidak salah dia pernah melawan Mike Tyson dan kupingnya digigit itu. Ya, mungkin ada yang dulu pernah nonton itu ya. Kalau yang orang-orang tua, kalau anak-anak muda mungkin hanya dengar kisahnya aja. Ya. Evander Holyfield itu selalu memakai ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Dia menaruh ayat ini di bajunya. Ya. Kira-kira mungkin apa sih gambaran ini yang kita mau dapatkan ini? Bahwa supaya dia menang kah? Ternyata saya menemukan bacaan bahwa dia menaruh ayat itu di bajunya saat dia bertinju. Itu dia mempertaruhkan kalah ataupun menang. Dia percaya bahwa semuanya ada di dalam Tuhan. Pertaruhkan di dalam Tuhan. Kalah, menang, semuanya ada di dalam Tuhan. Saya ingat kakak saya ketika mau mencalonkan diri menjadi anggota dewan di Provinsi NTT. Saya bilang dia begini karena saya sempat temani dia di tahun 2012. Saya bilang dia begini, kakak udah siap kah? Siap apa? Ya siap kalah. Kamu jangan ngomong sembarang. Saya bilang, buat apa saya ngomong sembarang? Saya ngomong ini serius. Ya, buat apa saya ngomong sembarang gitu. Siap kalah. Tadinya keluarga besar kita udah kunjungi semua. Wah, kalau berkunjung ke keluarga itu, mau tidak mau, kalau di timur itu ada yang namanya sirih pinang. Bukan hanya sekedar sirih pinang, tapi ada macam-macamnya. Ya. Jadi dia kurang lebih hampir 600-an juta. Saya bilang begini, coba uang itu dipakai untuk membangun rumah, mungkin dapat 2 rumah. Tapi apapun itu, ini namanya pertarungan, harus siap kalah. Dan tadinya kita berpikir dia menang, ternyata kalah. Lalu dia telepon, makasih ya sudah menguatkan saya sebelum bertarung. Saya bilang memang itu harus dimiliki. Kalah ataupun menang, kita serahkan semuanya di dalam Tuhan. Bagian kita lakukan, kita menyerahkan bagiannya Tuhan untuk lakukan bagiannya. Jadi kalaupun kalah, kita udah siap, jadi tidak stres. Jalan-jalan di pinggir jalan, banyak yang begitu ya. Kalah udah gak jelas sudah deh. Ya, banyak yang, tapi saya bersyukur.
kakak saya, pelayan juga, pendeta, kalah dalam pertarungan itu. Dia tidak hancur, tapi karena dia udah dipersiapkan sebelumnya, dia seperti ayat ini bahwa kalah atau menang, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya. Keluarganya bisa menerima itu. Dan saya bangga, saya bersyukur itu. Bapak Ibu, dari pengalaman Evander Holyfield ini kira-kira kita bisa mendapatkan apa? Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak selalu berarti melimpah. Saya ulangi kata-kata ini. Pemeliharaan Tuhan tidak selalu berarti melimpah atau kelimpahan. Tapi yang jelas itu adalah kepastian bahwa kebutuhan kita ada dalam kendalinya Tuhan. Bisa paham? Halo? Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita tidak selalu berarti berlimpah-limpah. Ya, tidak. Tapi yang jelas itu adalah bahwa kepastian bahwa kebutuhan kita ada dalam kendalinya Dia. Jadi kita bisa tenang. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan, hari ini di tengah ketidakpastian ekonomi dan perubahan zaman, kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Dia tetap menguatkan iman kita. Dan kita bisa tetap melayani. Ya, apapun yang terjadi kita bisa tetap berdiri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak teman saya, banyak alumni STT Fata yang ditempatkan bukan di kota. Ditempatkan itu di pedalaman. 2002 saya berkunjung ke Krongkong. Saya pertama kali ke Krongkong. Saya pikir, wah ini luar biasa. Di tempat pelayanan Yohana, saya turun pas kondisi hujan. Motor yang dipakai waktu itu sebenarnya warnanya biru. Tapi saya lihat, saya punya pikir tadinya motor ini warna coklat. Karena lumpur semua. Jadi yang antar saya ke tempat pelayanan Yohana, kami berdua, saya bawa Alkitab pada saat itu karena saya membawa Alkitab dari LAI. Saya ingin untuk mendistribusikan ke sana. Yang gonceng saya bilang begini, Bapak ini pas temurun, Bapak turun aja, biar saya sendiri. Dia melangkah, kalau saya tidak salah ada 8 meter, dia berguling-guling jatuh di lumpur. Wajahnya lumpur semua, saya bayangkan begini. Wah, kalau tadi kami berdua kira-kira seperti apa saya ya? Tapi yang namanya pelayanan Bapak Ibu kita tidak bisa memilih. Jalan satu-satunya untuk sampai ke Krongkong itu aja. Enggak ada jalan lain. Jalan ada tapi lewat hutan. Itu kalau dari Tititareng datang ke Krongkong itu lewat hutan yang tidak jalan setapak gitu. Nah yang dari ke sana jalan sedikit lumayan lah melebar. Tapi itu tadi. Kondisi perjalanan di pedalaman Kalimantan tidak seperti kita di Jawa ini. Orang bilang jalan jelek, saya bilang waduh, jalan-jalan yang kita lalui di Jawa ini masih jalan sangat-sangat mulus begitu. Di timur juga jalan yang batu-batu besar, itu masih lebih enak daripada jalan ke Kalimantan kalau pas musim hujan. Ya, jadi, tapi tidak ada pilihan. Artinya, kalau Tuhan percayakan untuk kita mengambil bagian di dalam pelayanan itu, kita lakukan bukan karena kita baik, tapi kita karena mengasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur bisa berjumpa dengan Yohana. Saat itu dia sebagai gembala jemaat, tapi juga dia sebagai ibu guru. Saya bilang begini, kamu nggak capek kah jadi guru? Dia bilang sudah tanggung jawab saya. Bayangkan kalau jadi guru bukan hanya duduk di meja di kelas, tapi setiap pagi, saya nggak tahu ada yang dari Krongkong kan? Jangan sampai mungkin yang hadir, yang dari Krongkong itu pernah dimandiin Yohana. Jadi mau sekolah, itu dia harus datang ke rumah-rumah, jemput anak-anak dibawa ke sungai, dimandikan satu-satu. Kalau sudah beres mandi, anak-anak disuruh pulang, dia mandi baru ini. Ini kok
kok bukan orang tuanya tapi hamba Tuhan yang mandikan anak-anaknya jemaat. Luar biasa, ini pelayanan ekstra. Saudara, kalau seandainya saudara yang diminta untuk melayani di sana kira-kira gimana ya? Aduh, luar biasa. Tapi itulah indahnya melayani pekerjaan Tuhan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak selalu berarti berlimpah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan punya kendali untuk setiap kebutuhan kita. Yang terakhir, dalam ketidakpastian ekonomi, tetap percaya Tuhan memelihara. Teruslah memberi dan melayani, meski kita terbatas. Ya, kita memang mungkin dipikir-pikir secara manusia terbatas sekali, terbatas. Tapi kita harus tetap melakukan yang terbaik. Ya, tetap teruslah memberi dan melayani. Sesuai dengan janji saya bahwa ini adalah yang terakhir. Hidup yang memuliakan Allah. Ayat yang ke-20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya. Ya, bagi Allah dan Bapa kita kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-20. Bapak Ibu, ini sebenarnya maksudnya apa? Bahwa ketergantungan kita kepada Kristus itu menumbuhkan hidup yang memuliakan Allah. Saya melihat ini, saya coba melihat sebelum daripada ayat-ayat ini, saya temukan bahwa Paulus sebenarnya dalam keadaan yang bukan baik-baik saja. Rasul Paulus. Tapi kalau dia mengakhiri suratnya itu dengan memberikan kemuliaan bagi Tuhan, dia mau memberikan pesan buat kita begini. Semua kesulitan, pergumulan di dalam hidup boleh terjadi, tapi kemuliaan untuk Tuhan itu tetap harus berkumandang dari kita. Halo? Bisa paham? Apapun kesulitan yang kita hadapi hari ini, jangan sampai kita kehilangan memberikan kemuliaan bagi Allah kita. Tetap memberikan pujian bagi Allah kita. Ya, untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi pujilah dia dalam kehidupan kita. Atau kita kadang-kala mungkin lebih banyak merengut dan segala macamnya. Tapi saya percaya bahwa kita selalu memberikan kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu, ada sebuah kisah menarik. Ini kisah yang terakhir ya. Nanti nggak ada kisah yang lain lagi. Seorang nenek tua yang hidup sederhana, dia selalu menyapa dengan penuh kasih tetangganya. Dan pada saat dia meninggal, banyak orang datang ke pemakamannya. Lalu mereka berkata begini, nenek ini membuat kami merasa Tuhan itu dekat. Ya, jadi tamu-tamunya yang datang itu memberikan kesan pada nenek ini bahwa selama dia hidup, dia selalu menyapa semua orang. Saya membayangkan begini, teman-teman majelis yang bertugas sebagai asar itu, di bawah itu. Pada saat jemaat datang, kita kan tidak tahu jemaat kita sedang membawa masalah apa dari rumahnya. Dia mungkin keluar dari rumah dalam kondisi yang hatinya gak tenang begitu. Atau pergumulan sedang membuat dia betul-betul susah begitu. Kita yang menjadi asar sebenarnya dengan senyuman, dengan sapaan, itu tentu akan membawa suasana yang lain bagi jemaat itu. Bapak Ibu, saya ketika masih bertugas di Kendal Jeta, saya dipakai oleh masyarakat di sana untuk biasa menyambut tamu besan kalau ada acara pernikahan itu kan. Wah, semua ditugaskan begini. Saya ditugaskan di khusus yang tamu besan. Saya berpikir, ini kenapa saya ditaruh begini? Saya tidak bisa omong bahasa Jawa, ngomongnya hancur lebur. Ya kalau ngomong bahasa Jawa saya mikirin, jangan sampai saya salah omong kan repot nanti. Saya ditaruh di situ. Jadi kalau besannya datang, saya harus ini jarinya begini ya, dibuat begini. Kupikir apa ya maksudnya? Tapi yang ngomong begini, yang memberikan tugas bilang begini,
tolong nanti membuat senyuman yang terbaik. Bapak Ibu, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa saya orang yang paling sulit senyum. Halo? Kalau saya lagi menguji skripsi, tesis atau disertasi, mahasiswa yang saya uji dari Papua, saya uji dia belum saya bertanya, dia sudah menangis duluan. Saya bingung sendiri, itu S3. Saya tanya, kenapa saya tidak bisa pandang wajahnya Bapak? Apakah saya manusia yang menakutkan di sini? Iya, Bapak wajahnya tidak mendatangkan sukacita, Tuhan Allah. Ini yang ujian-ujian. Ada menantu saya di sana juga sebentar lagi ujian akhir ya. Ujian akhir magister, tesis itu. Mulai bayangkan, mungkin setiap kali bertemu dengan suami di rumah itu senyumnya, waduh. Tapi sekarang nanti di ujian, pasti bertemu dengan macan begini. Saya berharap enggak begitu ya. Saya pernah punya pengalaman. Saya pembimbing S3 untuk doktor dari Kerawang. Suaminya juga penguji. Tadinya saya tidak tahu, jadwal diberikan ke saya ada nama suaminya. Mahasiswanya ini enggak tahu kalau suaminya ikut menguji. Wah, saya sebagai moderator, saya harus membuat apa begitu. Lalu saya ikuti aja suasana ujian. Saya punya pertanyaan hanya 4. Saya tidak mau terlalu banyak-banyak. 4 saja. One to one relationship itu aja. Ya. Apa itu one to one relationship itu mahasiswa pasti paham lah ya. Rumusan tujuan harus terkonek dengan hasil penelitian dan kesimpulan. Begitu. Kalau dia sudah sesuai dengan itu, aman merdeka. Saya tidak terlalu, paling hanya cari-cari aja lah, kurang ini, kurang itu rahasianya. Suaminya, aduh, telitinya minta ampun. Kurang ini, kurang itu, tidak lama saya bilang begini. Ini alamat ini. Ini istri Anda loh ya. Bukan berarti saya ingin supaya kamu tidak menguji dia, tapi ini istrimu, tolong ujian tetap kita ikuti koridor, tapi tetap harus ini. Jangan sampai nanti membuat sakit hati. Apalagi ini adalah istri Anda sendiri. Pak, ini masalahnya akademik. Saya harus mempertaruhkan akademik, walaupun itu adalah istri saya sendiri. Wow, dahsyat. Ya, saya bersyukur ujian hasilnya baik. Suaminya nilainya rendah. Kupikir ini memang keterlaluan betul ini suaminya ini. Kasih suaminya, nilai dari suaminya 3,6, saya kasih 3,8. Saya lihat daripada dia jatuh, ibu ini tulisannya bagus sekali. Tentang parenting. Baik, hasilnya terbaik juga. Dia menggunakan cara-cara kuali yang terbaik. Ini sedikit kisah. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita saat ini melakukan yang terbaik, suatu waktu orang akan mengingat kebaikan yang sudah kita tabur itu. Nenek ini cuma menyapa orang-orang itu. Ya, saya bayangkan begini, saya ditempatkan menjadi penyambut tamu di situ, pendeta jadi penyambut tamu, tapi nggak apa-apa. Itu kepercayaan yang dipercayakan oleh orang. Kita lakukan itu dengan sukacita. Saya bandingkan dengan Pak Yifta, bagus sekali juga hari ini. Saya lihat ada masyarakat yang meninggal di sana. Pak Yifta juga ikut memanggul peti. Saya sempat hadir dalam acara pemakamannya siapa ya? Kalau tidak salah Pak Rus itu. Dulu jemaat tapi akhirnya kembali ke sana. Meninggal, Pak Yifta ikut memanggul petinya itu. Jadi yang kita buat itu mungkin hal yang tidak ternilai. Tapi itu punya nilai tersendiri. Ya. Bapak Ibu dan semua yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat apa sih maknanya daripada ini. Hidup bergantung pada Kristus itu sama dengan hidup berdampak dan memuliakan Allah. Saudara, ternyata dimanapun kita ada, kita ini jadi cermin orang. Orang bercermin dari kita.
Coba lihat ya. Berhadapan dengan tetangga-tetangga yang apa sih? Wek itu apa namanya? Cerewet kah? Tapi kita selalu menghadapi dengan senyum itu akan punya nilai tersendiri. Ya, saya percaya bahwa semua di sini tidak ada yang cerewet, semuanya itu penuh dengan pengertian. Ya, saudara, nenek ini ternyata punya kesan dan dia ada nilai ilahi di dalam apa yang dia buatnya itu. Bahwa hidup bergantung pada Kristus itu sama dengan hidup berdampak dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, jadikanlah hidup kita ini sebagai kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ketergantungan pada Kristus bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menjadi terang. Ingat, menjadi garam dan terang. Kita ada di mana saja kita berada, kita adalah garam dan terang. Dan saya ingin untuk katakan bahwa rahasia hidup berkemenangan bukanlah kekuatan diri kita, bukan? Atau karena kekayaan yang kita punyai, atau karena dunia sedang stabil saja. Tapi melainkan ketergantungan total pada Kristus. Ketika kita bersandar pada Yesus, pada Tuhan, kita kuat dalam kelemahan. Halo? Jadi bersandarlah selalu dalam Tuhan. Karena disitulah kekuatan kita. Kita lepas aja dari Dia, kita akan mengalami berbagai kelemahan dalam diri kita. Jadi untuk yang ujian skripsi, tesis, bersandar dengan Tuhan. Saya punya pengalaman, saya berharap itu bisa menjadi pengalaman kalian. Saya punya waktu hanya ujian 13 hari. Dikasih 13 hari untuk menyelesaikan S1 waktu itu. Tapi saya di hari-hari terakhir saya sudah dikasih wejangan sama Bapak rohani saya. Datang bimbingan terus. Pulang selesaikan, besok kita ujian. Darah Yesus. Ini bahasa hari yang ke-12. Dapat wejangan begitu. Saya pulang dengan doa. Tapi juga sedikit agak mencucurkan air mata. Saya hanya bilang begini. Tuhan, saya sudah mengerjakan bagian saya. Besok Tuhan katupkan mulut-mulut singa yang akan menguji saya. Yang uji saya bukan singa-singa, saudara. Tapi saya tahu saya harus berdoa, saya menyerahkan semuanya dalam Tuhan. Mungkin saya sudah pernah bercerita. Ujian di sana, ujian 1,5 jam. Saya lihat penguji ribut sendiri, saya dalam hati terus. Waktunya sudah mau selesai. Ya. Dan penguji ketiga mereka ribut sendiri. Karena saya tulis tentang sejarah. Jadi saya lihat sudah mau selesai. 30 menit saya tunggu biar mereka ribut lagi sedikit. Lalu saya bilang, kayaknya jam untuk ujian saya sudah mau habis ya. Baru penguji sadar, oh ya kenapa dari tadi kita ribut sendiri. Jadi kalau saudara yang mau masuk ujian tinggal hanya berdoa aja. Katupkan mulut-mulut singa yang akan kuhadapi di ujian ini. Dan jangan tiru yang kayak gitu ya. Percaya bahwa kalau kita sudah lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Halo? Memberi bukan soal jumlah. Tapi soal iman dan hati yang mengasihi. Ya. Dan yang terakhir sekali, kita percaya di tengah ketidakpastian, kita tetap bisa memuliakan Tuhan dalam segala musim hidup kita. Hidup ini banyak hal yang tidak pasti. Tapi justru di situ kita bisa memuliakan Tuhan. Yang pasti itu. Amin dan Tuhan Yesus memberkati. Saya undang